Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga seri yang ke-8. Kitab Amsal pasal 8 Wejangan Hikmat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka.
Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amsal Fasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang wejangan hikmat supaya hidup takut akan Tuhan. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, hikmat dalam fasal ini dilambangkan seperti seorang saleh yang jujur, adil, dan yang selalu melakukan yang benar dan hidup dengan baik, yang sedang memperdengarkan nasihatnya kepada anak-anak manusia. Dan pada bahagian akhir dari fasal ini, diberitahukan bahwa hikmat itu telah ada sebelum Tuhan Allah menciptakan apapun. Baik itu gunung, baik juga bukit, dan sebelum sungai. Ya, sebelum segalanya ada, hikmat itu telah ada. Firman Tuhan berkata di dalam terang besar Alkitab Amsal 8 ayat 22 dan 23, Tuhan telah menciptakan aku, kata hikmat, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sahabat-sahabat firman, hikmat dalam Amsal Fasal 8 pada hakikatnya selaras dengan hikmat yang dipuji dalam Amsal 3 ayat 18 dan 19, yang tidak hanya ada sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, tetapi hikmat itu sendiri merupakan bagian atau konsep matematika dari skema atau rancangan penciptaan yang Allah gunakan untuk mencipta. Skema matematis itu bisa dimulai dari apa yang hendak Allah ciptakan, baik itu jenis, bentuk, seperti apa yang Allah inginkan, lalu ukurannya, dan setelah ciptaan itu tercipta, sistem apa yang menggerakkan mereka, dan setelah mereka bergerak, apa daya guna
yang diletakkan di dalam mereka, dan lain-lain. Oh, sungguh kerumitan hikmat Allah yang tidak sanggup dipikirkan oleh kita manusia, ciptaannya yang terbatas ini. Dengan hikmat yang tak terbatas itu, Tuhan telah membuat segala sesuatu dan membuat segalanya, baik itu alam semesta maupun kita manusia. Tetapi buku Amsal khususnya di pasal yang ke-8 ini juga memberikan kita banyak nasihat tentang hikmat yang datang dari Allah sebagai sumbernya. Dan Tuhan melalui hambanya Raja Salomo memperingatkan kita untuk mencari dan memperoleh hikmat yang dari atas, yang sungguh berguna untuk kebaikan umat manusia. Sahabat-sahabat firman, hikmat sebenarnya berada dekat dengan kita. Sekarang tinggal kitanya saja mau mencarinya atau tidak. Sebab firman berkata, hanya orang yang tekun mencari hikmat dialah yang akan mendapatkannya, berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 8 ayat 17b. Hikmat itu tidak ternilai harganya, ia jauh melebihi emas dan permata. Tidak ada sesuatu apapun yang diinginkan oleh manusia yang dapat menyamai hikmat itu, berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 8 ayat 11. Sahabat-sahabat firman, hikmat tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan harta. Hikmat juga tidak dapat diperoleh dengan kuasa, kepandaian maupun jabatan yang kita miliki. Akan tetapi, hikmat hanya dapat diperoleh dengan memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Sahabat-sahabat firman, apa itu hidup takut akan Tuhan? Apakah seperti orang yang ketakutan ketika melihat hantu? Oh, tentu saja tidak. Hidup takut akan Tuhan yang dimaksud adalah kita menjauhkan diri dari perbuatan jahat, kita menjauhkan diri dari kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Karena hal-hal yang semacam itu Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan benci, berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 8 ayat 13. Bahkan di dalam terang besar Alkitab Amsal 6 ayat 16-19 menjelaskan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jauhkanlah dari kita hal-hal tersebut jika kita ingin menjadi umat Tuhan yang berhikmat. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Christ Object Lesson halaman 154 mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih menjijikan atau lebih berbahaya terhadap jiwa manusia di hadapan Tuhan selain daripada dosa kesombongan dan merasa diri cukup baik. Dari semua dosa, inilah dosa yang paling sukar untuk disembuhkan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, dengarkan Tuhan berkata, "Hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut." Terang besar Alkitab Amsal 8 ayat 32, 35, dan 36. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus telah dipulihkan ke dalam rancangan Allah yang semula. Seharusnya pemulihan itu membawa kita kepada perubahan dan pertobatan yang memampukan kita untuk hidup menurut kehendak Allah dan bukan hidup menyerupai dunia ini. Ingatlah, hidup yang taat kepada Tuhan akan ditandai dengan adanya penyerahan diri serta meminta hikmat Tuhan untuk menuntun kita selalu pribadi lepas pribadi untuk mengakui ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan.
Oleh sebab itu, dengarkanlah didikan Tuhan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Terang besar Alkitab Amsal 8 ayat 33. Oleh sebab itu sahabat-sahabat firman, mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan, khususnya dosa kesombongan, dengan mengikuti nasihat dan wejangan hikmat yang dari atas yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian